Baru saja bebas menjalani hukuman kasus suap dan gratifikasi, mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi Abdurrahman kembali ditangkap KPK. Penangkapan kali ini diduga untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Untuk kedua kalinya mantan Sekretaris MA Nur Hadi Abdurrahman ditangkap KPK atas dugaan tindakan pidana pencucian uang. Nur Hadi ditangkap tim penyidik KPK di Lapas Sukamiskin, Bandung, Minggu dini hari. Sebelumnya Nur Hadi pernah mendekam selama 6 tahun di Lapas Sukamiskin, Bandung terkait kasus suap dan gratifikasi. Dan baru saja bebas, ia kembali harus mendekam di lapas yang sama. Benar, KPK melakukan penangkapan dan kemudian dilakukan penahanan kepada saudara NHD ya di Lapas Sukamiskin. Penangkapan dan penahanan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang ya, di lingkungan MA. Itu kapan? Itu pada Minggu dini hari. Tadi malam berarti ya? Kemarin, pada malam ya. Mulai dikaitkan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan siap memberikan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, Bobi juga mengatakan siap memberikan keterangan terkait dugaan adanya bancakan hasil korupsi proyek pembangunan jalan di jajaran Pemprov Sumatera Utara. Mantan Wali Kota Medan itu juga menyatakan akan kooperatif apabila KPK meminta semua data yang diperlukan. 6 orang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara pada Kamis malam. Salah satunya Kepala Dinas PUPR Topan Obaja Putra Ginting yang disebut sebagai orang terdekat Bobi. Gimana Bang? Ada komentar Bang? Namanya proses hukum ya kita bersedia saja ya, itu bersedia saja. Apalagi kalau tadi katanya ada aliran uang, kita saya rasa semua di sini di Pemprov kalau ada aliran uangnya ke seluruh jajaran, bukan hanya ke sesama, apakah ke bawahan atau ke atasan, kalau ada aliran uangnya ya wajib memberikan keterangan. Sebelumnya KPK menangkap 6 orang dalam operasi tangkap tangan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan senilai 231,8 miliar rupiah. 5 orang ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya merupakan anak buah Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution berinisial TOP. Sebanyak 6 orang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara pada Kamis malam 27 Juni lalu. OTT ini terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUPR dan Preservasi Jalan di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Dari 6 orang yang ditangkap, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya berinisial TOP yang merupakan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. Maka saudara KIR dan saudara RAY itu selaku pihak pemberi, ya. Kemudian saudara TOP dan saudara RES itu penerima dari proyek yang ada pada Dinas PUPR. Sedangkan saudara HEL selaku pihak penerima terkait proyek di Satker Pendidikan Wilayah 1. Terkait OTT KPK ini, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Kementerian Pekerjaan Umum juga akan mengevaluasi seluruh jajarannya sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Regardless saya sudah bicara berbuih-buih pentingnya integritas, pentingnya menghadirkan Tuhan di hati, tapi ya masih aja begini. Tapi dengan segala hormat, dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, kami serahkan seluruh prosesnya kepada para aparat hukum. Mulai minggu depan, atas restu Pak Presiden, kami harus mulai mengevaluasi seluruh jajaran PU dari mulai eselon 1 sampai BPK agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Diketahui, operasi tangkap tangan ini adalah operasi senyap kedua KPK pada tahun 2025. Tim Liputan iNews melaporkan.
Komisi Pemberantasan Korupsi masih melakukan koordinasi terkait penjadwalan ulang Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. KPK menyebut masih membutuhkan keterangan Kofifa terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana hibah di Provinsi Jawa Timur. Koordinasikan untuk jadwalnya sehingga nanti dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kepada yang bersangkutan. Tentu kami berharap jadwalnya bisa klop, ya, sehingga kita bisa meminta informasi dan keterangan dari saksi dimaksud, karena tentu informasi dan keterangan dari setiap saksi sangat dibutuhkan, khususnya dalam perkara ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana hibah di Provinsi Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa siap diperiksa KPK soal kasus dana hibah APBD Jawa Timur. Ia akan mengikuti jadwal pemeriksaan sesuai prosedur. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa angkat bicara terkait kasus korupsi dana hibah dari APBD Jawa Timur. Kofifa menunggu jadwal pemeriksaan dari KPK. Ia juga akan kooperatif dan mengikuti pemeriksaan sesuai prosedur. Kita menunggu sesuai prosedur aja, ya. Jadi kita mengikuti prosedur. Akhirnya setelah ini saya nanti malam kan pembukaan Porprov di Malang, kan olahraga provinsi. Tapi kita mendahului dengan mengajak 100 anak yatim. Sebelumnya KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur. 17 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan 4 tersangka lainnya merupakan pemberi suap. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan Pilpres dan Pileg digelar terpisah dengan Pilkada. Berbeda dengan sebelumnya, kedepannya Pilpres dan Pileg digelar minimal 2 tahun setelah pemilihan kepala daerah. Nantinya Pileg yang serentak dengan Pilpres hanya untuk pemilihan anggota DPR dan DPD. Sementara pemilihan anggota DPRD dilakukan bersamaan dengan pemilihan kepala daerah. Menurut MK, pemilu serentak Pilpres dan Pileg serta Pilkada membuat banyak isu daerah tenggelam. Masyarakat juga tidak fokus terhadap calon karena terlalu banyak kertas suara yang harus dicoblos. Fenomena ini menurut MK menurunkan kualitas pemilihan umum. Menyatakan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tahun Nomor 57 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai. Pemilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, dan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota yang dilaksanakan dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden atau Wakil Presiden. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 6. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Menanggapi putusan MK soal perubahan pemilihan kepala daerah dan anggota DPRD, pimpinan DPR telah menggelar rapat dengan Kemendagri dan beberapa pihak terkait untuk menentukan langkah selanjutnya termasuk revisi Undang-Undang Pemilu. Undang Dasar menyatakan bahwa sebenarnya kan pemilu itu 5 tahun sekali ya, digelar atau dilaksanakan 5 tahun sekali. Karenanya memang ini perlu dicermati oleh seluruh partai politik imbas atau efek dari keputusan MK tersebut. Jadi kita semua partai akan berkumpul
setelah kemarin mendengarkan masukan dari pemerintah dan wakil dari masyarakat dan nanti DPR yang mewakili dari partai politik melalui fraksi-fraksinya, tentu saja sikap dari partainya sendiri menjadi satu hal yang menjadi suara dari kami partai politik untuk menyuarakan hal tersebut, artinya DPR. Kami juga masih mengkaji, beberapa partai politik juga masih mengkaji untuk kemudian masing-masing partai itu mengeluarkan sikap, dan tentunya masing-masing sikap itu juga merupakan masukan yang harus kita hargai dalam kemudian menyikapi keputusan MK dan membentuk produk yang akan kita keluarkan nanti. Demikian. Tapi Bang, putusan MK kan final dan mengikat, apakah itu artinya akan diabaikan? Memang putusan MK itu final dan mengikat. MK juga beberapa kali memutuskan keputusan yang final yang mengikat dengan uji undang-undang yang sama. Undang-undang yang sama diuji, keputusannya juga final dan mengikat dengan materi yang kurang lebih sama. Nah, sehingga keputusan yang final dan mengikat kemudian diuji final dan mengikat lagi, diuji lagi final dan mengikat dalam undang-undang yang sama, ini kita harus kemudian kaji, dan sehingga kemudian yang final dan mengikat beberapa ini kita akan kaji. Demikian. Sementara itu pemerintah membentuk tim khusus untuk membahas langkah-langkah selanjutnya sebagai konsekuensi dari putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dan daerah. Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah perlu waktu untuk mengkaji bersama pihak-pihak terkait. Buat satu tim untuk mengkaji hasil keputusan Mahkamah Konstitusi yang baru kemarin itu, karena keputusan itu kan membawa implikasi yang memang harus kita pikirkan. Tidak sekedar secara legal formal amar keputusannya, tetapi akibat dari amar putusan itu kan secara teknis itu banyak sekali yang harus kita analisa. Kemudian ya tentunya nanti beri kami waktu, kami akan meminta petunjuk dari Bapak Presiden kalau hasil analisa dari kementerian sudah selesai. Pada waktunya nanti pasti akan kami sampaikan. Tapi yang pasti ya secara kelembagaan tentu kita menghormati keputusan dari MK. Usai mengikuti HUT Bayangkara di Monas, Jakarta Pusat, Presiden Prabowo Subianto berangkat menuju Arab Saudi untuk membicarakan mengenai kampung haji di Mekah. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.